menghindari segala keributan. Kenapa harus dipaksakan keputusannya mendekati pendaftaran? Apakah ini memang settingan untuk meloloskan anak Jokowi supaya dia punya hak secara konstitusi untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo? Semua kasak-kusuk di masyarakat ini seakan gak ada yang mau dengar. Mereka tuli dan buta bahwa konstitusi kita mau dipaksakan hanya untuk kepentingan sesaat saja. Gibran sah jadi cawapres Prabowo, Denny Siregar muak ungkap bocoran MK loloskan batas usia capres-cawapres, konstitusi bisa hancur bos. Hei MK, kalian tuh kepanjangan dari Mahkamah Konstitusi kan, bukan Mahkamah Keluarga ya? Iya, sayang banget sama keponakan sampai dibantuin banget ya buat ngejar cita-citanya. Iya, nggak ada urgensi konstitusi satu negara berubah karena satu orang. Satu orang loh, itu kan berarti semua loh. Udah kebelet banget ya buat ngelanjutin. Iya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial yang merupakan pendukung Ganjar yaitu Denny Siregar memberikan bocoran soal putusan Mahkamah Konstitusi atas uji material batas usia minimal Capres-Cawapres 40 tahun. Menurut Denny Siregar, dari informasi yang sudah terkonfirmasi, putusan MK akan memberikan jalan secara konstitusi bagi Gibran, putra Presiden Jokowi untuk maju di Pilpres sebagai Cawapres pendamping Prabowo. Hal itu dikatakan Denny Siregar lewat cuitan di akun X-nya @dennysiregar7 serta pernyataan di video yang diunggah di akun YouTube Merah Putih TV Minggu 15 Oktober. Seperti diketahui, terkait kritikan Denny atas upaya Jokowi membangun dinasti politiknya, ia akhirnya ditendang dari Cokro TV. Denny yang dulunya adalah pendukung setia Jokowi kini mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan Jokowi tersebut. Karena menurutnya selama konstitusi dilanggar untuk kepentingan kekuasaan, ia akan ada di barisan terdepan. Ini bukan tentang siapa yang akan menjadi presiden kelak, tapi menurutnya apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kelak. Kritikan Denny Siregar juga diungkapkan dalam video di akun YouTube Merah Putih TV berjudul Denny Siregar Kami Muak Pak Jokowi. Timeline 1 Jokowi Mahkamah Konstitusi Kami Muak. Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya kita hormati, tiba-tiba membuat pernyataan akan mengumumkan keputusannya berkaitan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres pada tanggal 16 Oktober. Menurut Denny, apa yang dilakukan MK, di mana ketuanya adalah adik ipar Jokowi, adalah hal yang janggal. Apakah bau ini nggak amis? Kenapa lembaga tinggi yang seharusnya kita hormati tidak mengundur saja keputusannya sesudah Pilpres 2024 misalnya untuk menghindari segala keributan? Kasak-kusuk di masyarakat seakan tidak ada yang mau dengar. Mereka tuli dan buta bahwa konstitusi kita mau dipaksakan hanya untuk kepentingan sesaat saja. Padahal sudah banyak pakar hukum, akademisi, budayawan, jurnalis yang bersuara. Ketika konstitusi ditabrakan hanya untuk persoalan jabatan, maka akan merusak demokrasi. Rakyat tidak akan ada lagi yang percaya dengan politik. Ketika hukum yang seharusnya menjadi panglima ini malah jadi alat penguasa, di mana yang namanya trias politika. Ketika eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seharusnya saling mengawasi, sekarang mau digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Mahfud MD juga sudah bilang MK tidak bisa mengubah aturan soal usia capres-cawapres. Selama aturan itu tidak melanggar konstitusional, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah aturan tersebut. Jadi sudah jelas bukan, MK akan melangkahi kewenangan dari lembaga lain jika memproses apalagi meloloskan gugatan. MK tak bisa mengubah undang-undang kecuali pemerintah bersama DPR. Jadi singkat kata ada bau amis terkait gugatan ini. Jangan salahkan publik kalau mereka yakin ini adalah sarana untuk meloloskan Gibran. Perlu diketahui di kota tempat saya tinggal mulai muncul baliho Gibran berukuran besar. Gibran digambarkan sebagai sosok pemimpin muda untuk Indonesia dan juga banyak sekali baliho-baliho atau juga selebaran di mana Prabowo berpasangan dengan Gibran. Pertanyaannya, itu biaya dari mana kalau bukan dari Bohir? Gerakan masif yang mendadak ini adalah bukti memang ini sudah disenariokan cukup lama. Benar-benar keterlaluan kalau memang ini beneran. Sampai-sampai aturan pun mau ditabrak demi menjadikan Gibran sebagai cawapres. Benar-benar kacau kan? Ini tidak boleh sampai terjadi karena bakal jadi presiden buruk bagi konstitusi kita. Hari ini mereka berhasil, suatu hari nanti maka akan melakukan hal yang sama demi mempertahankan kekuasaan. Bisa berbahaya. Bagaimana menurut Anda? Pihak yang bisa dikatakan ya berhadapan, sekarang bersatu, bersaudara. Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya.
Memalukan, Prabowo sumringah dapat dukungan aktivis 98, demi cuan nyawa Wiji Tukul DKK digadaikan, najis pilih penculik. Jadi ya nggak jalan terus saja, show must go on lah istilahnya. Jalan terus dong. Ya. Jalan terus. Kita PDI Perjuangan pernah menghadapi sebuah situasi yang jauh lebih parah, lebih sulit tahun 96. Dan kita buktikan kita sanggup melewati situasi itu. Situasi yang tidak pernah dialami oleh sekian banyak partai-partai lain. Bukan hanya kecewa, sakit hati, bukan hanya menangis, kami juga mengecam. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kelompok masyarakat 08 yang terdiri dari para mantan aktivis 98 mendeklarasikan dukungan mereka pada baca pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal itu, Prabowo pun merasa terhormat atas kunjungan dan deklarasi para mantan aktivis 98 tersebut. Prabowo menyebut, para aktivis 98 yang berdiri bersamanya pada sore ini merupakan para tokoh yang terlibat langsung dalam proses reformasi pada 98 silam. Namun, kata Prabowo, di samping masa lalu yang pernah berseberangan, ia berkeyakinan Indonesia harus menjelma dan bangun sebagai masyarakat madani dan demokrasi. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu salah satu aktivis 98 yaitu Budiman Sujatmiko yang juga pernah mengatakan Prabowo adalah produk gagal, telah berkhianat dari PDIP dan merapat mendukung Prabowo. Mungkin kalau kita tanya Budiman, dia masih ingatkah bagaimana dia dan teman-temannya harus diintimidasi dan diinterogasi. Beberapa temannya pun harus meregang nyawa di bawah intimidasi dan serangan-serangan tim yang diorkestrasi oleh rezim Orba. Prabowo adalah bagian integral dari rezim Orde Baru dan dari pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada tahun 98. Prabowo pun menurut pengakuan dari Wiranto yang saat itu menjadi Panglima TNI melakukan tindakan penculikan aktivis atas inisiatif pribadi. Namun sekarang para aktivis itu berbalik arah mendukung Prabowo yang kejam yang telah melanggar hak asasi manusia. Benar-benar memalukan. Jika aktivis 98 mendukung Prabowo, lalu bagaimana dengan perjuangan Wiji Tukul DKK? Demi cuan, para aktivis palsu itu menggadaikan nyawa para aktivis beneran yang diculik sama Wowo. Peristiwa kerusuhan pada bulan Mei 98 yang silam adalah tonggak berdirinya era reformasi yang ditandai dengan lengser ke Prabonnya masa kegelapan bangsa di bawah kendali tangan besi Presiden Soeharto. Kerusuhan Mei 98 adalah salah satu fragmen sejarah terburuk yang pernah dialami bangsa ini setelah merdeka dari cengkraman Belanda dan Jepang pada 1945. Kerusuhan meledak secara sporadis di hampir seantero pelosok Nusantara. Tragedi kerusuhan yang paling parah terjadi di ibu kota negara, Jakarta. Kerusuhan pun meledak tak terkendali melawan kediktatoran rezim Orba dengan tuntutan turunkan Soeharto, disertai dengan gema gempita teriakan Asma Allah di seantero Jakarta dan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi sialnya kemarahan rakyat saat itu ditunggangi aksi silent operation militer di bawah kendali Prabowo Subianto untuk mengamankan kekuasaan mertuanya, Presiden Soeharto saat itu. Mereka mengkambing hitamkan Cina Indonesia yang dianggap menguasai perekonomian dan menjadi biang kerok terjadinya kesenjangan ekonomi. Sehingga tak ayal, sentimen anti-Cina berkobar dan kerusuhan anti-Cina pun meluas tak terelakkan. Peristiwa kerusuhan 98 adalah aksi militer yang melahirkan hantu gentayangan di balik layar yang bernama Prabowo Subianto. Prabowo menyusun kekuatan terselubung melalui pasukan khusus untuk membasmi rakyat, para aktivis reformasi, dan mahasiswa yang dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan kekuasaan mertuanya saat itu. Pasukannya dibentuknya bertugas menghabisi, membakar, merampok, memprovokasi, dan lain-lain, menyebarkan kebencian antar suku ras di Jakarta. Prabowo yang dikenal brutal sejak peristiwa genocide di Santa Cruz Dili, tim-tim itu mengerahkan pasukannya dari belakang layar selama kerusuhan 98 dan merupakan dalang kerusuhan anti-Cina yang terjadi di ibu kota negara. Para aktivis reformasi diangkut dari rumah mereka, diculik, dipaksa, dihabisi, dihajar di suatu tempat dengan begitu brutal. Radatan penculikan itu dilakukan oleh pasukan Kopassus di bawah kendali Prabowo yang dinamai Tim Mawar. 9 orang aktivis yang diculik akhirnya dikembalikan, namun 13 orang aktivis lainnya tidak diketahui rimbanya hingga detik ini.
Malapetaka dan mimpi buruk bagi NKRI mungkin akan terus terjadi jika tidak datang sebuah perintah keras dari Panglima ABRI Wiranto saat itu untuk membebas tugaskan atau memecat jenderal yang sangat berbahaya dari luar kontrol itu dari dunia militer Indonesia. Dengan sederet kejahatan tindak kekerasan Prabowo dalam kerusuhan pada tahun 98 yang silam dan genocide di Santa Cruz Dili, masih pantaskah penjahat HAM itu menjadi pemimpin bangsa ini? Kalau saya sih ngeri, entah kalau yang lain. Bagaimana menurut Anda?